sampai akhirnya kalau kita ngetikin docker compose, kemudian ada ps untuk cek proses kontainer yang lagi jalan gitu. Nah, servisnya di sini sudah nunjukin up. Nah, di sini nih, ini kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi OpenCTI kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, kita melanjutkan untuk proses dari instalasinya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita di sini bakal nginstalnya melalui Docker seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya mau melakukan remote ke server Ubuntu saya, kayak gitu teman-teman. Kenapa saya jalaninnya di sini? Karena ini merupakan opsi aja sih buat saya karena apa namanya ya? Bentar tak tulis dulu. Source-nya di laptop saya penuh kayak gitu ya. Di nggak pakai Linux Client ataupun mungkin untuk remote untuk melakukan remote kan ada contoh ada Putih, ada Mobile Extreme juga ya. Ataupun Linux lainnya juga bisa gitu. Cuman di sini saya pakai alternatif untuk jalannya pakai CMD gitu ya. Gitu sih teman-teman. Gitu sih. Oke, udah masuk. Gitu. Oke, kita sembari balik ke instalasinya. Nah, di dalam instalasinya OpenCTI ini kalau by Docker kita harus install Dockernya ini dulu gitu ya. Cuman saya di sini udah install Dockernya gitu, jadi nggak perlu install lagi gitu. Nah, di sini kan perintahnya sudo apt install docker compose. Nah, ini balik lagi menyesuaikan dengan repository Linux yang teman-teman yang gunakan ya Linux-nya ya. Ada juga yang support docker compose, ada juga yang memang pakainya itu gini, apt install docker.io. Gini ya teman-teman ya. Itu juga ada teman-teman ya yang pakai .io. Kalau saya pakainya ini kan karena 2404 saya pakainya docker.io kayak gitu. Jadi menyesuaikan ya baik lagi dengan repository Linux-nya teman-teman gitu. Ya kalau nggak tahu ya nanya ChatGPT aja teman-teman. Ini menyesuaikannya ya Dockernya ya. Oke, kayak gitu aja. Terus ini ada membuat directory dulu nih. Kayak gitu ya. Kita jalaninnya under root aja lah. cd slash root gitu. Kita ls. Oke. Anggaplah kita buat directory OpenCTI seperti ini. Kemudian kita masuk ke OpenCTI-nya. Gitu. pwd kita udah di underroot dengan directory yang kita buat namanya OpenCTI. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ya, kalau udah kita nge-cloning dulu ini. Cloning cuman baik lagi teman-teman udah nginstal dockernya ya. Nah, ini kita cloning dulu ke directory yang teman-teman telah tentukan gitu ya. Kalau saya kan menggunakannya underroot kemudian ada OpenCTI. Kita paste ke sini aja. Git clone terus kayak gitu. Nah, kalau teman-teman belum punya Git, teman-teman juga bisa nginstal ya apt-get install apt-get install Git kayak gitu atau apt install Git juga bisa gitu ya. Nah, ini udah berhasil di cloning ya, ada statusnya 100% kayak gitu. Kemudian kita ls dulu. Nah, ini ada directory dengan nama docker karena memang sudah berhasil di cloning kayak gitu ya. Oke. Kita masuk ke docker. Gitu. Terus kita ls untuk ngelis kayak gitu isinya ya. Nah, isinya ada docker compose, YAML, ada docker compose
Ada docker compose.dev.yaml, ada juga docker compose.yaml kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita hanya berfokus kepada file YAML dan juga file dari env ini ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, kenapa ketika kita ls setelah kita melakukan cloning belum ada file dengan nama .env-nya itu, cuman ada env.sample-nya ini teman-teman. Kalau kita buka cat ya untuk ngebaca .env.sample ya, kayak gini contohnya. Nah, ini sampel file dari .env-nya kayak gitu. Ini berisi UID random, makanya ini pasti beda nih antara satu dengan UID yang lain. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita beralih ke file yang satunya dengan ekstensi .yaml tadi ya. Kayak gini. Nah, kita buka nih. Nah, ini isinya full konfigurasi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya ya, fungsi dari ekstensi file .yaml dengan yang .env itu apa gitu ya. Nah, pada intinya sebenarnya sih singkatnya adalah untuk si Docker Docker ini ya. Docker itu dia bakal membaca file dari berdasarkan file env ini, teman-teman. Ini ya. Docker bakal ngejalanin ataupun ngebaca itu berdasarkan dari Docker compose.yaml ini ataupun ekstensi dari YAML-nya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika si Docker ini ngejalanin, itu kan dia akan membaca dari file YAML, kemudian membuat variabelnya itu dari file env-nya. Jadi nanti ketika membuat variabelnya itu di dalam file eh aduh, berdasarkan dari file env-nya gitu loh teman-teman. Membuat variabelnya berdasarkan dari file env-nya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Untuk singkatnya ya, overall teman-teman juga bisa nge-explore kayak gitu untuk mendapatkan definisi yang lebih konkret lagi. Saya jujur ya, ini buat video kalau teman-teman tahu ataupun ngakses itu pasti notabene di jam midnight kayak gitu ya. Saya nggak tahu kenapa malam ini tuh kayak agak gimana ya, agak resah gitu sih. Kenapa ya? Karena tadi tuh kayak ke-trigger gitu rumah sebelahan kosong gitu. Cuman tuh dari tadi ada suara-suara terus gitu. Jadi kayak maaf ya teman-teman ya kalau kurang fokus gitu ya. Karena kayak kayak resah gitu, nggak tahu kenapa. Oke, lanjut lagi lah. Oke, berarti kita kesimpulannya harus buat file dari ininya dulu gitu, dari file env-nya. Ini ketika kita baca ya, cat sample file ya kalau nggak salah ya. Apa .env tadi? .sample apa? Oh, ini loh .env dia tuh. .env.sample kayak gini, kita enter. Nah, kayak gini kita buat dulu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya sih bisa di replace aja gitu. Kita copy aja deh dari sini kali ya. Itu udah jadi sebenarnya dari .env-nya ini. Cuman memang ada beberapa yang harus memang disesuaikan. Contoh dari admin passwordnya ini kan ada change me ya. Jadi kita ini kan by default nih. Nah, kita harus ngeganti dulu kayak gitu ya. Ada beberapa yang memang harus kita ganti kayak gitu. Cuman overall nanti akan seperti ini aja sih. Itu CP komennya tuh seperti ini enggak sih untuk replace cp.env.sample kita ubah aja ke .env gitu ya. Kali gini. Apa nih? CP. Maklum lupa-lupa gitu ya. Biasa gitu. Kalau nggak gini aja deh. Kalau gini bisa nggak sih? CP kan. Ini nggak usah kita kasih simbol kayak gitu. Kayak simbol kayak gini aja bisa nggak sih dia? Misalkan kita ls min lah. Nah, dia cuman file yang aslinya tuh dia masih ada ya.
Coba kita rm aja deh, min r dari dot dot n dot ininya nv sampelnya, nv dot sample gitu. Kita ls min lah. Nah, nggak ada. Kita mau ngedit di dalam .nv nya gitu, untuk ngeganti dari UUID nya itu teman-teman, dari UUID nya ini itu. Coba kita hapus dulu ya, kita hapus dulu ininya, UUID. Nah, untuk ngedapetin UUID ini dari mana? Nantinya itu kita dapetin dari UUID generator kayak gitu ya teman-teman, yang dimana di dalam UUID generator itu ya sesuai dengan namanya dia bisa nge-generate UUID gitu. Nah, ini pakainya UUID versi yang keempat. Nah, ini ya. Sebentar mana? Nah, ini especially all the default UID versi 4. Nah, kayak gitu. Anda bisa ketikin gini, generator. Nah, ini ya, versi keempat. Ini kita open link new tab kayak gitu. Nah, ini kan your version 4 gitu kan ya. Kita bisa nge-refresh kayak gitu. Kita dapat UID sekian gitu ya. Kita klik kanan gitu. Terus kita refresh kembali di sini. Kita copy, kita paste. Pokoknya gitu terus teman-teman, sampai UID-nya itu udah kita ganti semua gitu ya. Copy, ini belum kita refresh tadi ya, belum ngeganti ya. Nah, ini kenapa beda-beda ya, karena untuk UID-nya harus yang identik gitu teman-teman, harus identik untuk ngelakuin identifikasinya si dokernya ketika dia mau ngejalaninnya gitu. Oke, elastic memory. Nah, ini sebenarnya elastic memory ini bisa dilakukan customize juga, kayak gitu ya. Contoh kalau ngeliat di sini, nah ini teman-teman harus diganti ya gitu. Terus selain memang yang udah kita tentuin, apalagi nih? Apa kita pakai yang baru aja ya, berdasarkan yang ini? Kayaknya kita better pakai yang di sampelnya aja deh. Bentar. .nv gitu, kita pakai yang baru aja deh, nano.nv gitu. Tadi udah kita hapus ya, kita pakai yang ini aja deh. Kita copy, terus kita paste ke sini gitu. Oke, nah udah deh, kita tinggal ngisiin tokennya ini. Kita copy, ya mungkin nanti bakal saya percepat sih teman-teman sih ya. Intinya teman-teman tuh bisa untuk ngelakuin ininya, ngisi-ngisi kan tinggal copy and paste doang kan teman-teman, gitu sih. Oke, kayak gitu. Kita yes, kemudian enter. Nah, kemudian kalau kita ls min lah ya. Kalau di ls doang dia nggak nampil .nv-nya. Ini loh, itu nggak kelihatan.
Oke, coba kita perlu ada penyesuaian nggak ya di dalam Docker Compose YAML ini di dalam file YAML-nya. Itu overall sih untuk di dalam panduannya. Necessary present volume for the dependency at the end. Oke, di dalam file YAML-nya ya. Nah, ini tuh untuk membuat persisten persisten itu maksudnya kayak kekal gitu loh. Jadi konfigurasinya itu dia nggak akan berubah. Cuman ini panduannya mengacu kepada volume yang dibuat gitu. Jadi biar dia itu sifatnya tetap even kalau mungkin ada kita ke restart gitu apa bagaimana servisnya dari si Docker itu, makanya size-nya nanti bakalan tetap gitu. Jadi feel free aja tuh discuss ya teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman ada pendapat yang lain gitu ya. Oke. Nah, jadi ya balik lagi kalau dari file env ketika Docker ini ngejalanin kan dia bakal ngambil nilai dari ataupun variabel dari file YAML-nya ini gitu kan ya. Dari .env yang kita buat gitu. Jadi kayak di sana tuh membuat relasi gitu loh. Jadi file env dan si YAML ini tuh dua file ini saling berkesinambungan satu dengan yang lain, memiliki fungsi yang lain juga gitu loh. Itu teman-teman. Overall ini by default semua ya. Masih by default semua dan nanti ini bakalan tetap saya change sih. Intinya kayak yang di sini nih. Misalkan kayak ada yang change me gitu-gitu ya. Misalkan kita cat .env-nya yang tadi gitu gini. Nah, change me please. Ini ya ini kan by default nih gitu. Terus ada yang guest juga gitu. Nah, nanti teman-teman bisa untuk ngegantinya gitu ya. Ini juga nanti ya bakal tak ganti sih gitu. Yo, teman-teman ya. Kemudian kalau udah langkah yang selanjutnya adalah bentar sini ya. Export bla 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 ini. Sebenarnya komennya ini saya juga kurang tahu kenapa, cuman kalau dari sini dia itu akan ngekspor dari variabel env yang udah dibuat ini kayak gitu, teman-teman. Jadi kita coba paste ke sini ya. Gitu. Kalau udah sorry, dari file YAML tadi kira-kira oh ini volumenya ini belum ditentuin ya. Ini kan masih masih kosong ini ya. Nah, ini sebenarnya perlu untuk ditambahkan untuk volume size-nya. Nah, ini juga balik lagi nih menentukan dari teman-temannya. Dari teman-teman tuh maksudnya menentukan volumenya itu berapa gitu. Contoh anggaplah 4 giga dari S-Data gitu. S3-nya juga ada 4 giga. Contoh anggaplah seperti itu ya. Cuman overall saya biarin dulu kayak gitu. Ya teman-teman ya untuk ngecoba dulu servisnya gitu. Nah, kalau udah file konfigurasinya kayak gitu, kalau Dockernya teman-teman tadi udah diinstal ya dengan menggunakan ini em, docker.io itu. Nah, ini kan dia bilangnya already ya karena memang udah tak install gitu di dalam Ubuntu 24.07 saya milik saya gitu ya. Kita bisa melihat manual dari Docker itu di sini. Gini, teman-teman bisa ini ya, bisa ngelihatnya dari sini. Ini adalah merupakan komen-komen dasar dari Docker kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh ada Docker image, jadi dia ada ngelis image-nya itu apa kayak gitu. PS untuk ya kayak teman-teman tuh ngetikin PS aux gitu ya untuk melihat proses yang berjalan. Ya untuk ngelis kalau di Docker ini ya untuk ngelis kontainernya. Nah, dari Docker yang udah kita install itu di sini udah ada manualnya teman-teman ataupun panduan dengan cara kita ngetikin Docker minha ataupun help gitu loh. Kita supaya untuk ada guideline-nya untuk komen apa saja sih yang sebenarnya bisa kita gunakan. Contoh kill ini ya untuk ngekill ataupun stop ya dari kontainer yang sedang berjalan kayak gitu ya.
Nah, ini tentunya juga bisa teman-teman untuk pelajarin sendiri kayak gitu ya teman-teman ya, karena dulu pun saya belajar Docker ini itu pas saya masih nganggur kayak gitu ya. Dulu saya malah ngejalaninnya di PowerShell gitu, PowerShell Windows ya kalau teman-teman tahu tuh PowerShell gitu ya. Nih, jalannya pakai PowerShell gitu sih. Cuman kan kalau sekarang di Linux ya overall memang ya untuk komennya ya itu aja kayak gitu ya. Gitu sih. Dan maksudnya sekarang juga posisinya juga lagi belajar gitu loh teman-teman. Walaupun nggak mendalam seperti anak infra ataupun DevOps gitu teman-teman. Ya, gitu. Walaupun mungkin saya backgroundnya di security gitu ya, masih tetap belajar. Contoh, kita kalau ngetikin Docker image gitu ya. Nah, Docker image gitu. Nah, kenapa di sini udah ada kayak gitu ya? Kenapa udah ada? Karena sebenarnya di sini teman-teman untuk ini tuh kemarin saya juga udah sempat-sempat ngejalanin ya untuk Docker image-nya ini kayak gitu ya. Jadi di sini udah ada kesimpan dari image-image yang udah ada kayak gitu ya. Coba Docker status coba ya. Status sistem CTL status. Nah, di sini untuk status dari Dockernya ini dia udah aktif kemudian udah enable kayak gitu. Untuk ngecek dari status Dockernya. Cuman kalau memang dia belum aktif gitu ya. Kalau dia belum aktif ya tinggal ininya di replay saja statusnya ini bisa diganti start untuk mulai ngejalanin dari si Docker. Kemudian kalau untuk enable ini untuk membuat si Docker itu enable. Nah, ini balik lagi dengan kondisi teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu sih. Docker Compose PS. Coba. Nah, ini kalau PS ini kan untuk ngecek dari yang jalan itu apa-apa aja di dalam Docker. Nah, kontainernya tuh yang jalan apa aja. Cuman kalau di sini itu nunjukin masih blank kayak gini, ya berarti dia belum ada proses dari kontainer satupun yang berjalan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya bagian fundamental dari Docker itu sendiri. Itu untuk penggunaannya ya teman-teman. Saya hanya memberikan sedikit aja contoh. Nah, untuk ngejalaninnya gimana gitu. Kita bisa pakai Docker Compose admin untuk ngejalanin apakah dia itu akan jalan. Oh, ini. Oke, dia lagi nge-create ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman ngimplementasiin itu nggak cuman kayak gini doang, tapi ada proses instalasi dari kontainer-kontainernya teman-teman. Nah, kenapa di sini nggak cuma nampilin statusnya down kayak gini doang? Kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang di sininya kontainernya udah berhasil di install kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya kemarin tuh yang nyoba-nyoba gitu ya. Gitu sih teman-teman. Oke, sembari menunggu kita jeda dulu ya teman-teman ya, kan kita lanjut lagi. Oke, untuk di tahap untuk ngejalanin si kontainer ya. Di kontainer yang dijalanin ada Redis, Elasticsearch, ada Minio, ada RabbitMQ, ada OpenCTI kayak gitu. Berdasarkan file YAML-nya itu sehingga si Docker itu ketika dia ngejalanin ngebaca dari file YAML yang isinya ada Redis ini bla 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 sampai ke OpenCTI kayak gitu. Cuman di sini ada error kenapa? Ini juga nggak tahu sih kenapa. Maksudnya nanti akan kita cek dulu ya. Apakah mungkin karena by default atau kayak gimana gitu ya. Ini statusnya unhealthy gitu ya. Coba kita cek dulu Docker Compose. Coba kita PS dulu.
Oke, nah ini di dalam service dari kontainer, sorry ya, dari kontainer kita nih yang statusnya unhealthy ya, gitu. Docker compose, Docker images dulu. Bentar ya, kita coba untuk ngecek dulu. Sebentar ya, OpenCTI. Coba kita cek ini dulu teman-teman. Ngeceknya gini. Kalau misalkan ada terjadi error kayak gitu ya. Perintahnya docker compose logs terus sesuai dengan nama kontainer kita. Contoh lognya ini kan ditandai dengan kontainernya bla 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 gitu kan ya. Nah, setelah kita cek, ini ternyata di dalam eh, kontainer OpenCTI ini gitu. Ini ya, unhealthy OpenCTI gitu. Oh iya 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 iya, OpenCTI. Coba kita copy dulu di sini. Oh dia yang ini. Hmm, Docker Compose logs-nya kok dia nggak ini ya. Harusnya sih bisa loh. Kalau misalkan kita Docker Compose Docker Compose log, ini pasti bakal nunjukin log yang banyak banget kayak gitu. Nah, makanya kenapa saya pengen manggil OpenCTI doang gitu loh. Dari kontainernya OpenCTI gitu. Kalau kayak gitu pasti dia banyak banget gitu. OpenCTI kalau gini doang gimana dia? Nah, log aja deh. Pasti banyak banget ya. Nah, gitu. Banyak banget. Minio satu. Nah, ini kan. Ini error lognya ini banyak banget. Gitu, teman-teman. Elasticsearch, oke. Nah, kalau misalkan statusnya dia nunjukin healthy ya. Dia nunjukin healthy. Balik lagi ke sini. Docker Compose ini ya. Docker Compose images gini, Docker images. PS. Ini kan dia healthy ataupun up kayak gitu ya. Ini ada unhealthy gitu. Nah, kalau kita amatin berdasarkan file YAML dia kan contoh di dalam Elastic ini kan dia jalan di port 9200 ya. TCP. Protokolnya TCP ya. Terus Minio ini juga ada portnya masing-masing gitu. Coba deh kita untuk panggil dulu ya di sini. Kalau misalkan dia udah jalan, dia pastinya bisa dipanggil. HTTP ini dengan IP-nya teman-teman ataupun pakai localhost ya. 168 titik berapa? 192.168. Kemudian ada portnya 9200. Coba kita panggil ya. Dia nunjukin bannernya enggak dia? Kok nggak mau nge-reach dia? Kita copy c URL pilot
Kenapa Violet? Kalau kita pakai localhost gimana ya? Coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Localhost. Mungkin kalau habis ini sih saya troubleshooting dulu gitu. Kenapa dia masih nggak bisa? Padahal statusnya healthy dan lain sebagainya gitu ya. Oke deh, mungkin saya akan troubleshooting dulu karena mengingat troubleshooting itu prosesnya lama. Nanti akan saya beritahu errornya itu di mana ya teman-teman ya. Oke, oke teman-teman. Jadi di sini kita sudah menemukan detail errornya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi errornya di sini teman-teman. Oke, .nv. Nah, ternyata teman-teman setelah saya telusurin, sebenarnya bukan saya sih, tapi ChatGPT dari sahabat kita. Nah, di dalam konfigurasi .nv-nya ini, teman-teman, di dalam konfigurasi yang .nv ini kita perlu menambahkan ini teman-teman di line yang setelahnya SMTP hostname ini kita tambahkan OpenCTI Health Check access key, kemudian ada juga connector analysis ID-nya ini. Cuman di dalam UID-nya tetap sama kok. Maksudnya kita tetap nge-generate gitu dari UID versi 4 generatornya ini teman-teman. Di sini gitu. Nah, sampai akhirnya kalau kita ngetikin Docker Compose, kemudian ada PS untuk cek proses kontainer yang lagi jalan gitu. Nah, servisnya di sini sudah nunjukin up gitu. Kemudian udah nunjukin status healthy ya kayak gitu. Itu teman-teman. Bentar, ngopi dulu. Oke ya. Em, dia kan si OpenCTI ini mana OpenCTI? Ini ya. OpenCTI dia kan running di port 8080, kemudian protokol yang digunakan itu TCP ya teman-teman ya. Oke. Jadi anggaplah HTTP, kemudian di sini 192.168. Ini IP-nya teman-teman kayak gitu. Titik sorry. Kemudian dia running di port 8080 kalau kita enter. Balik sini. Nah, di sini nih. Ini kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi OpenCTI kayak gitu. Cuman ya kalau misalkan kita udah login nih, tadi kan udah kita setnya kan ini by default ya, by default kayak gitu. Ini ya contoh ya, pakai usernya ini. Coba deh kita copy di sini, kayak gitu. Kemudian passwordnya karena by default ya, change me please. Nah, jadi teman-teman, ini untuk goals yang pertama, yang seperti apa yang sudah saya singgung untuk di bagian introduction ya. Bahwasanya kita sudah berhasil untuk menginstal OpenCTI ini. Cuman ada dua goals lagi nih yang kurang kayak gitu. Apa aja? Kita perlu untuk mengintegrasikan dengan kontainer-kontainer yang lain. Contoh yang paling penting itu adalah Elasticsearch ya. Karena di dalam Elasticsearch ini kan ini teknologi dari CM ya. Makanya nanti kalau misalkan di dalam dashboardnya CM dari Elastic itu ya nampilkan event-event security kayak gitu. Nah kita belum ngonekin dengan service yang lain. Contoh Elasticsearch kayak gitu ya. Nah goalsnya nanti di sini akan terintegrasi dengan dengan Elastic
Elasticsearch itu kita bakal terintegrasi dengan OpenCTI kita. Nah, cuman itu belum kita belum kita integrasiin kayak gitu ya. Kita hanya berhasil untuk melakukan instalasi OpenCTI-nya kayak gitu teman-teman ya. Itu baru tahap awal kayak gitu. Kemudian untuk goals awal maksud saya. Kedua, kita punya PR untuk ngintegrasiin kayak gitu. Kemudian untuk goals yang ketiga adalah setelah Elastic dan semuanya itu terintegrasi, nantinya itu Elastic kita akan kita beri aset. Entah itu kayaknya sih saya kalau enggak asetnya itu berupa server juga ya, mungkin saya di dalam servernya itu akan saya installin DPWA ataupun mungkin Metasploitable 2 ya. Intinya di dalam aset yang dimonitoring oleh Elastic itu nanti kita bakal ngelakuin serangan gitu supaya nanti terlock di dalam Elastic, kemudian dari Elastic itu locknya akan dilempar ke sini untuk kita melakukan analisis yang lebih lanjut ataupun melakukan proses threat intelligence menggunakan OpenCTI. Nah, itu merupakan goals yang terakhir teman-teman, kayak gitu ya, kita melakukan serangan kemudian kita lakukan analisis seperti apa dengan menggunakan OpenCTI ini dan juga Elastic kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini baru awal banget gitu ya untuk kita bisa berhasil untuk menginstal OpenCTI. Overall nanti akan saya eh, dokumentasikan semuanya untuk teman-teman ya, dan akhir dari saya semoga dari tutorial yang saya sampaikan ini mudah dimengerti ya, karena mungkin ini bakal makan waktu yang lama banget setelah lewat kita berhasil menginstal OpenCTI ini ya teman-teman ya, belum yang lain lagi, makanya nanti akan saya slicing di part yang terpisah. Kalau misalkan ini rame dan mungkin banyak teman-teman yang menginginkan untuk membuat part yang selanjutnya, akan saya buatkan ya teman-teman ya. Dan juga ini ya kebetulan ini merupakan project project saya gitu, yang kemudian apa yang saya dokumentasikan itu pengen saya share aja sih ke teman-teman, barangkali ada yang teman-teman itu belum tahu cara untuk pengimplementasiannya itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak itu aja. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel komitmen, dan kalau bisa jangan di skip-skip karena ngejar jam tayangnya ya teman-teman ya. Mungkin kayak gitu aja, dan see you, sampai jumpa di video yang berikutnya.